Shalom, selamat pagi. Mari kita awali hari kita dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap perkataan yang baik belum tentu ditanggapi dengan baik, dan sering perbuatan yang baik itu dibalas dengan ketidakbenaran dan juga di dalam hal menjelek-jelekkan ataupun membuat golongan tertentu menjadi orang yang dimusuhi di dunia ini. Kira-kira yang demikian yang terjadi dalam kepribadian Paulus ketika dia menulis suratnya atau Injilnya kepada jemaat yang di Korintus. Dia menulis sampai 2 kali untuk menegaskan kebenaran tentang Injil Kristus. Dari golongan tertentu, ada yang merasa bahwa power mereka atau kehidupan mereka terusik oleh kehadiran Paulus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ada dari golongan-golongan tertentu yang memprovokasi umat untuk menyaksikan tentang kerasulannya, bahkan untuk tidak percaya akan setiap tulisan atau Injil yang diberitakan Paulus sendiri. Maka dengan demikian, di dalam nats ini Paulus mengatakan bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Terang itu dari siapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Adalah dari mereka yang telah menerima Yesus Kristus menjadi juru selamatnya, yang telah menerima Kristus sebagai penyelamat dunia ini. Dalam ayat yang ketiga dalam nats ini, Paulus berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Bagi mereka yang tidak menerima Injil yang diberitakan Paulus sebagai kebenaran, akan membuat mereka binasa, akan membuat mereka hidup di dalam dosa, dan upah dosa itu adalah maut atau kematian untuk selama-lamanya. Maka dalam hal ini Paulus mengatakan terang itu akan bercahaya dari diri kita sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Karena setiap hidup kita adalah hidup yang meniru Kristus. Maka perbuatan kita juga harus mencerminkan hidup yang telah dilakukan oleh Kristus selama dia di dunia ini. Dengan demikian saudaraku, ketika kita mengalami hal yang tidak benar yang dilakukan orang lain kepada kita, ingat bahwa Yesus Kristus ada di pihak kita. Yesus Kristus akan membenarkan setiap perbuatan kita, karena kebenaran yang sejati adalah milik daripada Kristus. Dia akan menguatkan kita, Dia akan menolong kita dalam setiap perbuatan dan juga pernyataan kita akan kasih-Nya. Sama halnya seperti Rasul Paulus, walaupun dia dicemooh, walaupun dia difitnah dan dihina, tetapi karena hidupnya sudah berada di dalam Kristus, dia tetap memberitakan Injil kebenaran itu kemanapun dan dimanapun dia berada. Sehingga kita memperoleh kehidupan yang sudah berada di dalam Kristus akibat Injil kebenaran yang ditaburkan oleh Paulus. Maka berjuanglah untuk hidup dalam terang yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terangi hati kami Tuhan dengan firman-Mu, agar kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu.
sehingga dunia ini semakin mengenal bahwa Allah kami adalah Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat dan Penyelamat kami. Roh Kudus, kiranya Engkau yang selalu menyertai kami, agar hidup kami benar dan hidup kami kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Selamat pagi, salam. Tuhan memberkati menyertai kita. Horas.